Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pembelajaran PPKN kelas 6, tema 3. Namun, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan pada pembelajaran subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Lihatlah, lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu, siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman, karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Dengan adanya listrik, kita dapat melihat TV, menyalakan lampu, mendengarkan radio, menyalakan kipas angin, dan lain sebagainya. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik seperti ini. Apa yang kalian rasakan? Wah, pasti tidak enak, bukan? Kita mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat listrik dengan sebaik-baiknya. Maka, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat listrik. Maka, kewajiban kita yaitu mematikan listrik saat listrik tidak digunakan. Lalu apa hak yang kita peroleh? Yaitu merasakan tagihan biaya listrik yang lebih murah. Lalu, pada subtema 1, yaitu materi inti yang akan kita bahas pagi ini yaitu penggunaan hak yang bertanggung jawab. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran menggunakan hak yang bertanggung jawab, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Manusia memiliki hak dasar yang disebut dengan hak asasi. Contoh hak anak di rumah, yaitu memperoleh makanan yang bergizi, nyaman saat belajar di rumah, dan memperoleh kasih sayang. Inilah contoh-contoh hak yang harus kita dapatkan dalam lingkungan rumah. Kemudian contoh hak anak di sekolah. Anak memiliki hak memperoleh pengajaran dari guru. Kemudian, anak berhak bermain saat jam istirahat. Anak juga berhak belajar dengan nyaman di sekolah. Ini contoh-contoh hak yang harus diperoleh anak di sekolah. Kemudian contoh hak anak di masyarakat, yaitu mendapatkan hak bermain di lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kerja bakti, dan memperoleh rasa aman saat bermain. Lalu perhatikan gambar tersebut. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, betul. Anak pada gambar sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, karena nampak anak tersebut sedang belajar. Berbeda dengan gambar yang berikut ini. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Bukan. Anak pada gambar tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang, karena nampak kedua orang tuanya begitu asik dengan gawai mereka tanpa mempedulikan anaknya yang sedang kesulitan saat belajar. Setiap orang memiliki hak. Lalu, bagaimana kita menggunakan hak agar tidak bertentangan dengan hak orang lain? Tentunya kita harus menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab. Lalu bagaimana kita menggunakan hak yang bertanggung jawab tersebut? Inilah contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan rumah.
Contoh yang pertama, yang A, bermain dengan nyaman, lalu merapikannya selesai bermain, agar mainan tidak rusak. Contoh yang B, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan, agar rumah tidak berantakan dan tidak berbau. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang A, mendapat pengajaran. Setiap siswa berhak mendapatkan pengajaran. Namun, setiap siswa juga berkewajiban mendengarkan penjelasan guru agar dapat memahami pelajaran. Contoh yang B, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan agar situasi di sekolah tetap kondusif. Sekarang contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang A, bermain sepeda tidak di jalan raya agar selamat dan tidak terluka. Yang B, bermain di taman tanpa merusak tanaman agar tidak mati dan tanaman tetap hijau. Yang C, bekerja bakti sesuai kemampuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Inilah contoh-contoh penggunaan hak dengan penuh tanggung jawab, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Mudah-mudahan anak-anak di rumah dapat mengerti materi pembelajaran pagi hari ini, yaitu penggunaan hak yang bertanggung jawab. Terima kasih. Pembelajaran telah usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.